Selamat datang kakak di Radio 2535 FM bersama tamu kita hari ini, Mr. Adnan Ragib Suhair, seorang entrepreneur dari Kabupaten Klaten, lulusan Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Kakak, bisa tolong ceritakan pengalaman Anda bersekolah selama 3 tahun ya kak di Ibnu Abbas? Pengalaman saya di Ibnu Abbas itu sangat seru. Tidak bisa diulang lagi 3 tahun yang lalu. Ketika di pesantren ya saya banyak teman, bisa bercerita, bersenda gurau, dan tentunya menuntut ilmu, menghafal Quran di pondok pesantren tersebut. Dan beberapa waktu saya juga menabok ustadz saya, dan saya lanjut. Oh iya, siap, makasih ya ketua. Saya penyiar radio. Oh ya, maaf agak kesebar. Iya, dia ketua di SMA Klaten. Saya nggak mau sebut SMA-nya ya teman-teman ya. Di sini saya akan melanjutkan kisah saya di sana. Ya biasa dihukum ya di sana. Di sini ya diam dulu kamu itu. Pembulian di SMP Ibnu Abbas. Oh enggak, pembulian itu kan biasa dihukum, ada sanksi di sana, dihukum. Ya, bagaimana dengan ini penyiar kita? Oh enggak, oh dia. Ini bagaimana kita tanya balik ke penyiar kita ya. Dari salah satu SMA di Klaten, bagaimana prospek kedepannya tentang program yang Anda bikin dengan anggota-anggota Anda? Jangan kau tolak dan buatku hati. Maaf ya, saya ke bawah situasi di sini, fake situation ya. Di sini kita tanya progresnya bagaimana tentang visi dan misi Anda menjadi ketua SMA di Klaten. Oke, gini ya kakak. Jadi sebelum saya pendapat saya, izinkan saya membawakan sebuah puisi dari Rukib Sahir. Di malam sendu berawaskan bulan purnama. Kakak, jadi program saya sebenarnya cukup simple ya. Well, literally just chilling in the bathroom like we usually do, and making some concert in our canteen ya. Ya seperti sekolah pada umumnya sih ya. Jadi kalau sebisa mungkin kita membagikan parfum like Dior or Jean Paul Gaultier to the siswa-siswa yang membutuhkan ya. Jadi juga kita mau membagikan iPhone 14 gratis ya. Kalau misalkan tanya dananya dari mana, kita punya investor namanya Adnan Ragib Suhair. Dia itu seorang pengusaha entrepreneur dan punya kampus banyak. Yes, kita sudahi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua kita bertanya mengenai klub Liga Inggris sekarang. Klub Liga Inggris yang Anda kira akan menjuarai season ini sesuai dengan pemikiran Anda sebagai, dan klub yang Anda fans dan Anda mencintai klub siapa, klub apa di Liga Inggris, di IPL ya, dan sebutkan ya minimal 5 pemain. Saya tanya, apakah Liverpool menjuarai EPL di musim ini, kita tanya. Well, gini aja, kita langsung to the truth aja ya. Kita langsung open the book and checking the data from the latest like 1 century ya. Well, saya kira Liverpool nggak menang ya. Tapi kalau kita buka lagi lembaran baru seperti data dan lainnya, saya yakin Manchester United is the best club in the world, bro. Like, lah, there's no club that will saingan sama Manchester United, even though they are still in the 14 or 13, I forget, sir. Berapa sih?
Oh. Kayak 13 atau 14. Nah, kurang tahu ya, tapi menurut saya ya di season Saya belum. maaf. Silahkan lanjut. Well, I'm sorry for interrupting this senior, but I think the Manchester United club has doing something as they can, as they could, doing maksimal. Kayak kita itu benar-benar maksimal banget doingnya, kita berusaha mengkas dana, tapi mungkin karena Tuhan belum merestui ya. Terus saya yakin juga Sir Jim Cliff bakal melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi next season kita bakal bantai City dan ya sorry to say ya sir, meskipun ditulis Persis Solo or Manchester City di sini, sorry to say ya, kita bakal juara UEL tahun ini. Ya. Ya, terima kasih pendapatnya. Tapi menurut saya sesuai dari data dan pertandingan Liverpool di IPL, menurut saya season ini akan dijuarai Liverpool, tetapi Manchester United di season ini berusaha mati-matian menurut saya dari menjauh dari zona degradasi menurut saya. Dan terima kasih pendapatnya oleh tamu kita. Saya bertanya lagi, pertanyaan ketiga tadi setelah ini, sebutkan ya, ini saya ingin tahu legend MU yang terkenal ganas di lapangan. Well, kalau kita back to the future, back to the past again ya, kita review beberapa bab-bab yang belum kita jamah dari Manchester United. Yang awalnya adalah Newton Heath. Kalau banyak ya bisa kita bilang banyak, kayak the Trinity statue, as you know, in the front of our stadium, and there was Sir Bobby Charlton in there, and as you know, we have like sort of history, like you know lah, pesawat yang jatuh itu. Ya, saya tahu pesawat yang jatuh itu ya. Menurut saya ya, MU itu, fans MU menurut saya sesuai data dan sebagian besar menurut saya sering membahas sejarah dibandingkan masa klub sekarang. Misalnya saya ya sebagai fans City sering mengejek, ya bukan mengejek tapi ya sering menasihati fans MU agar tidak halu untuk menjuarai UEFA Champions League, yes, you know. MU itu sekarang sudah terseok-seok di bawah papan bawah Liga Inggris ya, tetapi ya saya juga terus terang MU juga tim bagus, tapi dulu, sekarang Manchester City lagi naik tahu. Tapi menurut saya fans MU itu halu sekali kalau ditegur sering membahas sejarah ini. Menurut Bapak bagaimana? Sorry Mbak, itu netral tadi apa ya? Oh iya, sorry maaf. Saya lagi in a sort of studying gitu ya. Jadi kalau misal kita bahas 1 atau 2 tahun, memang MU rada low profile ya, bisa bilang low profile. They don't want to show their prestasinya atau kehebatannya. Tapi ya, kenapa kita suka bahas sejarah ya? Karena sejarah itu ada 3 menurut Bu Astuti. Yang pertama adalah, aduh lupa lagi bang, sorry ya. I'm sorry to forgetting the history class. So unik, penting, dan the one is I don't know, I forget bang, sorry. But history is, kita bisa belajar banyak dari history itu. Banyak juga beberapa klub-klub yang belajar dari Manchester United, belajar dari kesalahannya, bagaimana caranya mengelola. Jadi kegagalan Manchester United itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran bagi klub-klub lain. Jadi kita harus juga mempelajari sejarah. Misal dihina, kita tidak tumbang, di follow. Makasih bang. Oke, terima kasih pendapatnya. Seperti saya bilang, fans MU itu kalau disindir seperti itu sering membahas sejarah seperti apa yang dikatakan oleh tamu kita sekarang ini. Ya, menurut saya tidak apa-apa. Yang penting ya Manchester City dalam sejarah derby dengan Manchester United
sering menang ya. Ya dan kemarin seri itu cuman tidak ada Haaland di situ karena Haaland cedera, jadi tidak bisa mengegolkan di MU ya. Maaf sekali. Tapi saya mengakui Onana kemarin gacor ya. Bagus permainannya itu. Garnacho tapi terlalu egois, sering menggocek di daerah penalti daripada mengoper ya. Nah, itu dia kekurangan dari MU sekarang. Menurut saya ya kesalahannya menjual De Gea dan menjual Cristiano Ronaldo pada musim 2022-2023. Ya. Oke. Jadi kita ya harus menerima bahwa Manchester United sedang down ya, seperti fans Madrid juga kalau ditanya seperti itu. Kita tanya pertanyaan keempat. Menurut Anda Arsenal adalah tim terbaik atau tidak akan menjuarai UCL atau tidak menurut Anda? Hey, you banyak bacot ya. Gua denger ya pikiran lu juga asik. Tapi ya, you're sort of like, I don't care what you say, man, but I just want to. Oh my God, he's running away, bro. Like, he doesn't want to hear my answer. Like, hey, bro, what class do you going to? Maksudnya apa sih jurusan yang lo mau di kelas 11? Lo katanya milih IPA full ya, gila sih. Menurut gua itu benar-benar sort of like you're the grandson of Albert Einstein, bro. Like, you know. Yes, amin bro. Nah, but jangan mengalihkan topik lah bro. Kita sedang membahas MU yang jelek juga ya kita bahas tadi, tapi mengalihkan topik ya, ini tamu kita ini di sini. Kita tanya apakah Arsenal akan menjuarai UCL ataukah malah Barcelona yang menjuarai, kita tanya. Tapi maaf dulu, MU tersingkir dulu ya. Kita tanya dulu. Well, like as you know, like Barcelona is the worst team ever, bro. Like Real Madrid is 100% better. Gimana? Berangkat praktek. Ya, praktek fisika saya. Oke, kembali. Like sort of like kincir air begitu. Lanjut gimana? Ayo silakan lanjut. Well, okay, jadi Barcelona is the worst team ever, bro. Like, you know, like they're just rubbish, bro. They belongs to the rubbish can and fuck off, man. But as you know, like Barcelona itu nggak bener, bro. Timnya itu apa-apa dijual gitu, miskin banget, gila. Like, you know, Yes, I know. you're richer than Barcelona, bro. Yes, not. I mean, Manchester City bro, not Manchester is red bro, not. Wait, Manchester is blue bro, not. that is your. I'm sorry bro. Sorry, itu naluri, bros. Itu naluri. Sebenarnya Anda itu mengakui Manchester United itu better than Yes, City. better for all. Yes, yes, best in EPL. But in this time, Manchester United is bad team. It's Bro, bad. okay. In I won't use English anymore. I will use in your position language. 13, yes, you Okay. degradasi musim ini kalau tidak ada Ruben Amorim ya. Well, hey, you just splitting the bottle, bro. Like, you're not going well in the season. I know you're getting better, but as you know, like Kevin De Bruyne is going to leave, and the other players are cedera, bro. Yes. Wait. Listen to me first. Yes, I listen. Real Madrid is more better than Barcelona. That is your first answer. And the second, Manchester United is going to win the UEL. Not. Yes, degradasi bro, Manchester United degradasi. Not yeah. Okay. Jadi gini, sesuai dengan statistik ya. Secara kita jump to the topic langsung aja gitu. Well, pas kita lihat sejarah like 6-7 tahun lagi, MU itu secara statistik menjadi sebuah tim yang besar gitu. Lihat sekarang dia nggak jelas gitu. Lihat saya mau tanya sekarang, fans City kok kebanyakan like children gitu, anak kecil yang karbitan. Well, sorry to say ya, the fact is just like that. Oh my god, ada telepon. Oke, biarin. Oh, kita kedatangan bintang tamu sekarang. Kita kedatangan Bintang tamu baru, guys. Bintang tamu baru. The man, the big man in Klaten, bro. The big man in Klaten. Nah, ini Oh, the athlete, like, you know, the athlete, bro, or the bad tackle. hey.
Oh well, there's sort of the moderator ini ya guys ya, yang punya podcast itu dia yang problematik sekali orangnya. Emang dia problematik banget sih. Dia berseteru dengan guru sekarang. Well, bisa nggak ya kita ngobrol dengan yang di telepon? Kita kelihatannya nggak bisa ya, Mas? Nggak bisa. Udah terputus panggilannya karena sinyal di sini jelek ya. Karena ada fans Manchester United di sini. Well. Lihat aja baju Anda Persis Solo gitu. Degradasi kocak Liga 3. Yes, better than Persis Solo. Sorry to say, welcome League One and goodbye Persis. You're better just jualan sosis aja lah bro, nggak usah main bola gitu loh. Lihat aja owner kamu tuh udah nggak megang lagi. Owner Jokowi bro. Why you laugh bro? Jadi gini bro, ya terus kalau Pak Jokowi kenapa gitu loh? Kalau PSIS kan yang punya Sultan Hamengkubuwono the Presiden bro. Oh, berarti Anda menghina Sultan? Gila. No. Sultan itu yang punya tanah Jogja loh. Yes. Presiden tapi memimpin Indonesia bro. Saya tanya, sekarang dia presiden nggak? Anda itu nggak jelas sekali ya. Anda kan- menghina Sultan. Kan ini maaf ya, jadi ini pendukung Pak Prabowo. Nah ini Jokowi itu baru diganti tahun 2025. Nah podcast ini sedangkan diambil tahun 2024, makanya dia menghina Pak Jokowi. Untuk Pak Jokowi, dear Pak Jokowi, aku nggak benar-benar nggak menghina banget gitu ya. Aku nggak pernah menghina Pak Jokowi. Aku bersyukur sekali dengan Pak Jokowi, dan aku bahkan nggak pernah punya besitan di kepala aku untuk menghina. Tapi orang nggak jelas ini bahkan menghina Sultan loh Pak Jokowi. Mentang-mentang dia orang Solo, dia menghina Sultan Jogja. Kamu mau memicu perang Mataram kamu? No. I'm sorry Sultan Hamengkubuwono ya. Saya di sini ini tamu saya sedang mengalihkan topik. Saya sedang membahas ya, dia bilang intinya Real Madrid itu lebih baik dari Barcelona, tapi secara statistik dan data Barcelona sudah jauh sekali di lautan UCL. Oh, Sorry. Time is over. Time is over, bro. Manchester United. Sorry. Sorry. Thanks for your attention, bro. Yes. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast selesai dengan Manchester City is the best team in the world. Hell nah, bro. No. Liga no.